Semua pasti tahu Garut Surya Kencana. Hai guys, hari ini kita kedatangan tamu. Halo. Kang Rian Bungsu, ada Kang Bara, ada Aicun juga dari Garasi Film. Kita ada film terbaru series ya Kang Rian ya. Apa judulnya? Dengerin talk show kita ya. 89,5 Radio Galuh, rumahnya Radio Dangdut. Dewi Fortuna hadir lagi di Balad Galuh seperti janji Dewi tadi, yang udah Dewi kasih kabar bisik-bisik dulu nih Wadia Balad Galuh kalau kita akan ada kedatangan tamu siang hari ini nih ya. Langsung aja kita sapa nih Wadia. Siapakah yang akan berbincang hangat di kesempatan siang hari ini? Selamat siang. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, weh, semua mic nyala ya. Iya. Langsung boom gitu ya. Hai, assalamualaikum nih. Kita kedatangan tamu dari Garasi Film dan kita punya series terbaru ya, film terbaru yang berjudul Bujang Kampung yang akan kita bahas. Dan kebetulan Dewi di sini ada tamu 3 orang cowok ganteng. Boleh kita kenalan dulu ya, Kang ya. Aku takut ketuker soalnya. Kita Siapa dulu nih? Bukan kemar identik, ya? Bukan ya. Oh, tapi takut tertukar juga. Takut tertukar karena satu-satu punya auranya masing-masing. Iya, Dewi penasaran banget dan pastinya para pendengar juga penasaran. Siapa nih gitu ketiga orang ini, apa berperan atau bagaimana gitu ya. Silahkan deh memperkenalkan diri dulu nih. Ya, terima kasih Teteh Dewi yang cantik. Silahkan, idola saya nih. Ya, nama asli Rian Sulaiman. Oh, Rian Sulaiman. Tapi di panggung saya disebutnya Rian Bungsu. Rian Bungsu, kenapa Betul. Rian Bungsu? Ya karena dulu waktu pertama masuk komunitas teater saat itu, saya paling kecil. Oh gitu. Yang lain pada dewasa, nah saya lulus SD masuk komunitas teater. Akhirnya teman-teman panggil saya Bungsu. Dari mulai pas keluar SD masuk ke teater? Iya. Keren banget ya. Itu sekitar 2002-an ya. 2002 saya 2002. masuk teater, lulus SD. Luar biasa, udah berapa tahun berarti Kang Suhu nih ya. Ini idola Dewi juga di dunia perfilman karena aku juga suka film Kang. Luar biasa. Tepuk tangan dulu deh untuk perfilman Kota Tasikmalaya. Luar biasa. Terus Kang Rian Bungsu ini sebagai apa nih dalam film Bujang Kampung ini? Ya, kalau di Bujang Kampung saya dipercaya sebagai sutradara. Wih, tepuk tangan lagi. Wih, keren, Pak sutradara. Sutradara dan kebetulan saya juga yang punya ide cerita di film ini. Oke, gitu. Ide cerita Bujang Kampung. Apakah ini pengalaman pribadi? Hampir 70% kayaknya ya. Karena bagi seorang penulis siapapun itu atau apapun karyanya, baik itu puisi, naskah, itu pasti tidak lepas dari pengalaman pribadinya. Benar-benar kayak suatu pelajaran yang udah pernah dialami gitu terus dicurahkan dalam suatu karya. Betul. Okay. Ketika seorang penyair dia pingin curhat, dia pasti curhat ke puisi. Ketika seorang filmmaker paling dia curhatnya ke naskah lalu dibikin film. Wih, keren ya, jangan main-main sama orang perfilman ya. Betul. Nanti kamu dibikin jadi judul film. Iya, makanya bagi seorang penulis skenario dan filmmaker itu galau itu penting. Penting banget. Karena jadi karya. Iya bener banget, kalau hidupnya flat-flat aja apa nih yang jadi bahan? Monoton. Bener ya Abah. Iya. Ayo bikin kegalauan Kang. Yang penting kalau saya yang penting jangan sakit gigi deh. Oh, Oke. Kang Rian Bungsu berarti udah lama banget di dunia perfilman ya. Iya. Apa nih yang bikin tertarik dalam dunia perfilman sebelum kita ke dua jejak Betul. ini? Saya dari tahun 2008 mulai mendalami perfilman. Karena saya meyakini bahwa di film ini ada sesuatu yang spesial. Salah satunya ada zeitgeist di sini. Bagaimana film bisa menangkap jiwa zaman pada saat itu. Nah, apalagi di film ini kita bisa merekonstruksi apapun yang pernah terjadi di dunia ini. Kita bisa tahu sejarah, kita bisa tahu apapun itu dari sebuah film. Nah, apalagi di film ini mempunyai kurang lebih ada 9 unsur kesenian yang mungkin
semuanya akan terlibat di sana. Oke, jadi udah komplit di Iya. film Bujang Kampung ini ya. Dan untuk mengukur rasa kepedulian, gotong royong itu semuanya ada di film. Kalau menurut saya nih ya, oke. bagaimana di sini tidak kerja individu kan kalau film, lebih Kayak ke tim gitu. teamwork gitu ya. Gitu. Kita bisa gotong royong, kita bisa gawe bareng-bareng, sukses bareng-bareng kayak gitulah. Iya benar-benar. Oke, cukup sedikit aja ya Kang Rian. Kita lanjutkan ke Akang yang di tengah ini. Siap. Sama siapa nih namanya nih? Nama asli apa nama palsu? Nama asli dulu, nanti nama panggung. Nama aslinya Bara. Bara Anggie Joko Pratama. Aku tahu nama asli kamu pasti. Siapa? Membaranya cintaku padamu. Tapi kebetulan saya itu tuh nggak punya nama panggung. Oh enggak, nama panggung. Terkenal. Jadi emang nama asli, jadi nama panggung. Betul. Berarti berkah, bagus Betul. Kang Amin. Bungsu. Kang Bara ini sebagai apa nih di Bujang Kampung ini? Nah, alhamdulillah saya dipercaya sama Pak Sutradara untuk sebagai pimpro sebetulnya. Oke. Ngambil produksi kayak gitu. Wih, produser ya. Iya. Dan Aktor juga? Betul. Karena aku lihat sepenggal dari sepenggal cerita dari kayak apa ya kemarin trailernya ya dari Bujang Kampung ini. Oh, ada Kang Bara nih gitu. Paling jelek sih. Paling depan. Luar biasa. Karena aku lihat kemarin karena setiap aktornya itu punya ciri khas masing-masing gitu ya. Iya, betul. Luar biasa. Kang Bara sebagai apa nih di Bujang Kampung? Di Bujang Kampung kebetulan sebagai Deden. Oke, nanti kita akan tes Deden aktingnya kayak gimana. Tapi sebelumnya nih ya, aku pengen tahu dulu Kang Bara terjun di dunia perfilman itu dari kapan? Ceritanya gimana? Sedikit aja boleh. Ini yang unik teh. Sebetulnya saya kenal sama Kang Rian ini dari tahun 2008. Oke, 2008 Kebetulan waktu lama saya juga. masuk teater juga. Tapi kita berbeda teater gitu. Oke. Cuman sering main gedung seni jadi kenal. Dan waktu itu Kang Rian sempat mau bikin film, ngajakin juga. Cuman saya belum tertarik teh. Karena Belum tertarik. ya karena menurut saya dunia film itu susah gitu. Nggak susah sih sebetulnya, kayak mending kita teater aja gitu. Karena nggak ada cut kan kalau teater, ngebuluyur langsung gitu. Dan saya itu sebetulnya nervous. Oh gitu, nervousan Kamera. orangnya. Betul. Kalau depan kamera tuh suka salting gitu. Kamu nervous di depan kamera. Gaulnya sama Rian Bungsu. Dan ternyata kejadian tuh. Iya, makanya terus kemarin kebetulan Kang Musu kirim yang buat casting tuh. Nah, boleh deh dicobain. Alhamdulillah. Ternyata yang dulu saya pengen tuh ikut sama Kang Musu ini kejadian sekarang. Oke, udah berjodohnya Iya, sekarang. udah jodohnya sekarang. Berarti emang Kang Bara sama Kang Rian Bungsu emang udah sama-sama lama di Iya, dunia perfilman gitu ya. Luar biasa. Nanti aku akan tes satu-satu nih talent yang ada di sini aktingnya kayak gimana. Yang selanjutnya AA yang di sebelah pojok yang juga ganteng, siapa namanya nih? Ya baik, Teteh Dewi Fortuna. Iya. Nama asli mungkin saya di akte lahir kebetulan dikasih nama Ihsan Farhanuddin. Ihsan Farhanuddin. Ya. Oke. Kemudian karena nama panggilan budaya mungkin ya setiap nama Ihsan mungkin kebanyakan 50% suka dipanggil Icun. Itu survei dari mana? Survei membuktikan Survei dari membuktikan bener WHO juga ya? katanya. Jadi di Berat ya? Icun itu ya. Icun. Ya. Tapi Icun itu berarti kamu lucu. Jadi Iya. Icun iya. gitu. Pengen diicun gitu. Mungkin lebih ke situ. Ahli nyucun. Makanya kan nama saya juga suka dipanggil di istilah radio stay tune. Oh, stay tune, Stay tune. Di Bisa aja nih. 89,5 FM. Bisa aja nih masuk ya di dunia penyiaran masuk. Tetap stay tune. Oh, benar. Nah, Kang Icun ini pertama masuk ke dunia perfilman gimana nih, Kang? Nah, kalau perjalanan ke dunia perfilman secara praksis ya memang di tahun sekarang dipertemukan dengan Rian Bungsu, Kang Bara. Namun nama Kang Rian itu saya udah kenal itu waktu saya kuliah di Bandung. Oh ya. Ketika 2012 kalau nggak salah kan ada semacam festival film ya. Oh, dari festival Nah, film. kebetulan saya lagi ada semacam acara rutinan di suatu komunitas Orda khusus mahasiswa asal Tasik di Bandung
bisik-bisik nih, wah ada yang namanya Rian Bungsu, asal Tasik. Udah terkenal ya. Nah, saya dapat dari orang-orang KPI, jurusan KPI dulu, Komisi Penyiaran Islam dulu. Tapi ya saya dulu mah nggak terlalu jadi pusat perhatian itu karena saya kan pergaulan saya kemana-mana, kadang sama anak-anak teater, kadang sama anak sastra. Jadi saya mungkin menjadikan anggota pribadi sebagai komunitas berjalan aja gitu kan. Jadi kebetulan diperjalankan juga pada tahun ini, alhamdulillah dipertemukan secara lahiriah ya, secara jasad dengan kalian Bungsu, meskipun memang tahun-tahun ke belakang sempat ketemu cuman selewatan aja ya Kang ya, di momen-momen festival akhir tahun seni gitu. Oh itu Kang Rian Bungsu teh, oh gitu, video maker, filmmaker, oh itu gitu. Tapi udah saya terkenal ya. Gemper Sama kayak Kang Bara. Gimana nanyain, tapi ya udahlah nanti aja itu. Karena aku yakin ketika sebuah karya itu tercipta itu ya dipertemukannya orang-orang kreatif dengan orang-orang kreatif. Nah ngomong-ngomong Kang Icun, di Bujang Kampung ini sebagai apa nih? Kebetulan ya alhamdulillah mungkin kepercayaan dari rekan-rekan termasuk para sesepuh, salah satunya Pak Sutradara ya, saya di sisi lain sebagai aktor, tapi juga kita saling membantukan karena ini landasannya itu sama-sama kerja ya, sama-sama perih dan sukses juga. Benar. Jadi ya saya dipercaya juga untuk telco, semacam ya talent koordinator lah. Jadi talent koordinator, dan karena saya juga sebagai talent pemula sehingga saya menciptakan nuansa bahwa di perfilman Bujang Bungsu ini kita sama-sama untuk belajar bersama. Bujang Bungsu, Bujang Kampung, karya Kang Rian Bungsu. Maaf ya. Jadi prinsip yang kita bangun ini bersama talent, kita semua jadi keluarga, sehingga yang dibangun itu kita tidak ada kata senior atau junior, tidak ada benar. yang udah berpengalaman ataupun tidak, tapi kita semua belajar semuanya dari nol. Belajar, ya. Termasuk Bujang Kampung ini menjadi series itu ya karena gambaran perjalanan kita yang semuanya dari nol, semuanya juga dipertemukan dan diperjalankan, akhirnya kita ketemu. Keren. Kang Icun sendiri bermain gak nih? Jadi aktornya bermain jadi Jajang. Tadi Deden, ini Jajang. Oke. Aku mau langsung ke sutradara dulu ya Kang ya, Kang Icun. Nanti siap-siap nih, mau diasah nih. Mau diasah nih Kang sutradara ya. Gimana gitu. Aku pengen tahu nih, Bujang Kampung ini rumah produksinya apa? Apa dulu deh rumah produksinya Kang Rian Bungsu? Ya, kita punya rumah produksi namanya Garasi Film. Garasi Film. Betul. Itu sahabatku juga. Iya. Teh Rati lagi dengerin gak ya? Ya karena ada Teh Rati, Garasi Film ini juga jadi terbentuk. Awalnya kita kayak anak jalanan yang luntang-lantung gak punya rumah. Tiba-tiba ketemu sama Teh Rati, dan Teh Rati ini siap memfasilitasi kita, termasuk dia juga punya komitmen untuk membangun production house di Tasikmalaya. Luar biasa, bertemu dengan orang yang tepat. Itu mungkin gitu. Ya. Ini seperti malaikat berwujud manusia. Iya. Subhanallah ya. Subhanallah ya. Iya. Menjalankan kita. Dan juga itu suaminya juga ikut membantu sih. Dia spirit banget. Jadi Garasi Film ya. Iya. Oke, terus Bujang Kampung ini ada berapa aktor dan aktrisnya nih? Kurang lebih Pak Sutradara. Ya. Kalau aktor aktris kita hitung 20 orang ada. 20 orang ada. Itu udah sama figurannya ya? Belum. Biasanya kita kalau figuran ngambil di lokasi syuting. Iya. Oh gitu. Iya. Aku lewat bisa dong nanti. Bisa. Nanti teteh main aja. Ya. Ya biasanya proses di lapangan kan bisa tentatif juga, tergantung apa yang kita butuhkan. Biasanya ada ibu-ibu yang sedang nonton syuting misalkan kemarin gitu, kita ajakin aja, Bu mau nggak? Cuman lewat doang, mau Gang. Akhirnya dia bisa main gitu. Oke, luar biasa. Untuk film Bujang Kampung ini berapa lama sih pembuatannya, Kang? Kalau yang episode kemarin itu kita syuting 2 hari. Yang episode mana nih? Yang episode 1, 2, sama 3. Oke, gitu. Jadi total Bujang Kampung udah ada berapa episode? Sementara ini ada 3 episode. Ada 3 episode, 3 episode gitu. Dan rencana kita akan per segmen ya.
Kita bikin dulu 12 episode, Oke. terus kita lihat dulu ratingnya seperti apa. Kalaupun ini rame, kita tambah di episodenya gitu. Wih, luar biasa. Untuk Iya. 3 episode berapa waktu yang harus dibutuhkan, Kang? Dari awal, dari nol. Dari mulai persiapan nih, boleh Dari- dijawab sama dari- Kang Bara apa? Dari sama membuat Kang- naskah boleh? Boleh, boleh. Iya, dari awal aja. Boleh, Jadi boleh. kalau dari pembuatan naskah ini kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun. Jadi itu lama kita di riset juga sih. Kita mempertimbangkan apa yang harus dituangkan ke dalam naskah karena Bener-bener. harus hati-hati juga. Nggak main-main ya, Betul. Kang, ya, bikin film. Karena ini Oke. konsumsi publik juga ya. Bagaimana si naskah ini bisa masuk ke semua umur. Terus mengandung edukasi-edukasi yang bisa dicerna secara gampang oleh masyarakat gitu. Dan yang lebih penting kebudayaan yang ada di dalam film itu tidak jauh beda dengan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Harus tertuang dalam film Betul, tersebut dan gitu. harus tersampaikan gitu. Betul. Keren banget. Oh, dia Balet Galuh masih bersama kita, tim dari Bujang Kampung. Kok semakin banyak ini ya rupanya yang tepuk tangan. Sekali lagi Bujang Kampung. Beneran bertambah nih ya. Ada 2 talent lagi di sini. Selamat siang Kang Rian Bungsu. Selamat Kita siang. kenalin dulu ya. Iya, boleh. Ada siapa nih yang cantik? Selamat pagi. Pagi. Siapa namanya? Cindy. Cindy. Cindy Iya. berperan juga dalam film Bujang Kampung ini. Iya. Siapa nih meranin siapa? Sebagai Imong. Imong. Iya. Oke. Karakteristiknya gimana nih Imong ini nih? Nanti aku soalnya tes nanti mulai dari Abara, Icun, nanti Imong juga. Wih. Kayak gimana nih? Ciri khasnya apa? Kayak cerewet. Kayak Gimana ya? Manja-manja gitu. manja, Ya, manja. oke. Iya. Pericu suasana gitu nggak? Iya. Betul sekali. Oke, Mbak Cindy ya. Masuk ke dunia perfilman ini udah berapa lama nih? Berapa lama ya? Lumayan. Agak lama sih. Pernah. Masuk teater juga kayak Kak Rian Bungsu. Enggak. Cuma suka latihan aja gitu. Suka acting gitu ya? Iya. Weh, keren. Ikut di permodelan juga, jadi suka latihan Oh acting. iya, oke, thank you. Yang selanjutnya ini yang cantik satu lagi, siapa namanya? Aku namanya Nanda. Oh kurang deket deh mic-nya. Nah, Nanda ya. Selamat pagi. Nanda berperan sebagai siapa nih di Bujang Kampung? Tetap sebagai Nanda. Sebagai Nanda. Kenapa nggak pakai nama lain Pak Sutradara? Mana Pak Sutradara? Iya, iya. Kenapa nggak pakai nama lain nih? Karena kebetulan kita kasih naskah dinamain Nanda, ada aktor yang namanya Nanda gitu. Oh Jadi klop gitu. aja. Oke. Terus Nanda ini gimana nih? Ciri khas di filmnya? Jadi Nanda itu sosok tokoh yang tomboy, cewek tomboy. Oh, cewek tomboy. Iya, jadi tapi ada rasa juga punya rasa suka sama jenis. Oh, sesama jenis. Iya kan? Kang Iya. Rian Bungsu bener. Iya. Oke, emang ceritanya begitu? Aku jadi penasaran Iya. nih. Soalnya aku lihat trailernya aja kemarin. Tetapi maksudnya gini teh, bukan menyukai sesama jenis, bukan, tetapi dia hanya mengagumi seorang perempuan. Oh, mengagumi Gitu. seorang perempuan. Berbeda Karena kan ya. tomboy gitu ya. Iya, berbeda, ini lebih ke apa ya? Kayak fans gitu aja. Oke. Tidak terlalu dalam. Mm-mm. Cuman luarnya dua karena orang si perempuan ini smart, baik hati gitu. Akhirnya dia juga merasa ngefans gitu. Ngefans, mengagumi Suka, gitu ya. gitu. Oke, buat Nanda sendiri di dunia perfilman udah lama nggak nih? Aku baru sekarang ikut ke Oke. casting film. Kayak untuk Nanda sama Cindy itu ikut casting dulu berarti ya? Ikut. Ikut, berarti berhubungannya sama Kang Icun. Iya. Ya, stay tune. Berapa lama nih ikutan castingnya? Aku baru bulan ini. Baru bulan ini. Cindy sendiri? Sama. Oke, makasih ya. Kang Rian Bungsu, untuk Bujang Kampung sendiri nih, aku pengen nanya produser eksekutifnya kebetulan udah hadir nih ya. Selamat datang Teh Rati.
Boleh nanti kita berbincang sedikit Boleh, ya harus. sama produser eksekutif. Untuk Kang Rian Bungsu sendiri nih, aku kan tadi udah janji sama pendengar pengen Betul. dengerin aktingnya satu-satu dari mulai Kang Bara sebagai Deden, Kang Icun sebagai Jajang, Cindy sebagai Imong dan juga Nanda sebagai Nanda. Aku jadi hafal ya. Dan harus ya. Dan Dewi Fortuna sebagai sutradara boleh. Boleh. Silakan. Oke, mau siapa dulu nih? Kang Rian Bungsu, aku kayaknya harus belajar dulu sama Kang Rian. Sebetulnya kalau jadi sutradara gampang, cuman bilang Gimana? action dan cut. Oke, jadi kalau mereka salah aku bilang cut boleh. Betul, boleh. Jadi Kalau misalkan udah mereka bagus aktingnya udah aja. bungkus. Bungkus. Nah, Oke, siap ya. Satu-satu siapa dulu nih? Boleh. Kang Bara dulu. Gimana tuh actingnya mau tentang apa tuh? Tentang apa nih aktingnya? Nanti kita beradu akting aja sama Kang Bara sama aku. Oke. Atau Cindy sama aku apa gimana gitu. Iya, boleh. Sok silakan Kang Bara, aku kasih mic-nya ke Kang Bara. Ini dia Wadia Balet Galuh, Kang Bara dari aktingnya aku penasaran banget nih Kang Bara ini katanya belajar. sebagai Deden ya. Masih Oke. belajar. Kita bercakap-cakap aja dulu Boleh. gitu. Oke. Aku kan jadi sutradara ini gimana langsung. Oke. Action. Menyapa Wadia Balet Galuh aja deh, tapi dengan ciri khasnya Deden. Menyapa, "Hai Wadia Balet Galuh, dengerin Dewi Fortuna ya," gitu. Oke. Siap. Rolling. Action. Hai Wadia Balat Galuh. Enggal atuh eta geura ieu dengukeun radio jeung Teh Dewi Fortuna. Weh. Udah segitu? Oke. Jadi kayak Sunda-Sunda gitu ya Kang Rian ya? Iya. Oke, selanjutnya next ada Kang Icun. Siap. Siap. Agak panjang ya. Gimana, gimana? Narasinya agak panjang. Dewi. Jadi menjelaskan Wadia Balet Galuh selamat Wadia. pagi, tapi dengan ciri khasnya Jajang. Kang Jajang yang ada di Bujang Kampung. Si Caca. Rolling action. Dulur-dulur Wadia Galuh, come on stay tune di 89,5 FM Galuh bersama Dewi Fortuna. Dunungan urang sarerea. Siap? Kita saksikan bersama Bungkus Mas Cuy. Bungkus, oke. Lanjut ke Cindy ya. Cindy sebagai siapa Kang Rian Bungsu? Imo. Sebagai Imong. Oke, ini kelihatan dia. karakternya banget nih. Imong siap ya. Ini dia. Wadia. Imong di salah satu aktris dari Bujang Kampung. Rolling action. Hai semuanya, Wadia Radio Galuh, Balet Galuh ya? Iya. Apa kabar semuanya? Tentunya baik sekali ya. Atuh semuanya ya, bisa gak dukung Bujang Kampung? Cindy, keren banget ya. Imong gitu. Imong. Oke, satu lagi nih Nanda. Ini meranin kayak cewek tomboy gitu. Cewek tomboy. Tapi sebelumnya Nanda aslinya tomboy apa enggak nih? Tomboy. Ya begini Gimana, adanya. saudara? 50-50 lah ya. Oke, silakan untuk pemeran Nanda. Rolling action. Halo semua, kenalin saya Nanda untuk Wadia Radio Galuh 89,5 FM. Jangan lupa nonton kita film Bujang Kampung dan juga semoga semuanya sehat selalu. Amin, tepuk tangan buat Nanda. Kang Rian Bungsu kembali ke Kang Rian ya. Luar biasa ya Kang Rian ya. Aktingnya udah keren-keren nih untuk Bujang Kampung sendiri. Dan untuk trailernya sendiri udah di launchingin belum nih Kang Rian? Belum. Nah, rencana hari ini kita mau launching. Iya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Iya. Kasihan nih penonton udah nungguin kapan tayang Iya, ya fans kita. Imong. Bener fans Imong ya. Iya. Jadi hari ini akan launching trailernya. Betul. Kalau filmnya sendiri nih,
Nah, filmnya sendiri kebetulan ini masih proses editing. Kemungkinan seminggu setelah trailer launching baru kita tayang. Oke, jadi dibutuhkan berapa lama lagi nih untuk launching? Seminggu dari sekarang. Seminggu dari sekarang, Insya Allah, oke. Dan nanti kita akan sedikit berbincang juga dengan produser eksekutifnya, ada Teh Ratih di sini, dan sekaligus menjadi produser eksekutif nih ya dari Bujang Kampung ini. Apa sih motivasi terbesar Teh Ratih nih memproduksi film Bujang Kampung? Agak ralat sedikit ya, Teteh sama rekan-rekan semua di sini sebetulnya produser eksekutifnya bukan saya, tapi suami saya. Cuman berhubung dia pemalu, nggak tahu pemalu nggak tahu sombong, jadi nggak mau ngomong di sini. Saya wakilin aja biasa ketempuhannya. Motivasinya sih sederhana. Saya melihat di Tasik itu talent atau kualitas perfilman tuh sangat luar biasa. Luar biasa ya. Kebetulan di kota-kota besar sebetulnya maaf ya, bukan mau merendahkan, untuk kemampuan membuat film pemula itu sangat jauh kualitasnya dengan Tasik. Iya, benar-benar dari dulu. Cuman yang disayangkannya satu, di sini nggak ada wadah yang tepat untuk menyalurkan mereka ke ke dunia perfilman nasional begitu. Sederhana sih, simple. Cuman ingin pamer di Tasik tuh orang-orangnya keren gitu. Ini loh kita gitu. Sekali lagi tepuk tangan untuk perfilman Kota Tasikmalaya yang emang benar-benar harus bergerak gitu ya Teh ya. Betul. Tasikmalaya go semangat go. Ya, semangat. Kita harus buktikan ya. Kebalik nih, justru di sini yang merasakan suatu kehormatan besar tuh saya pribadi. Sedikit sejarah ya. Sejarahnya dulu gimana nih? Dulu ketika lucu sih sebetulnya. Dulu ketika ada suatu acara launching suatu film ya, kebetulan yang ditunjuk di kafe saya dulu. Nah, bintang tamunya Kang Rian. Kang Rian Bungsu jadi bintang tamu. Kebetulan saya memang fans beratnya, jujur. Iya, benar-benar. Kebalik justru, saya fans beratnya. Benar. Jadi pas ada di sana saya bawa piring minta tanda tangan. Serius itu. Teh Ratih kenapa kepikiran piring, nggak kepikiran kertas gitu? Kalau biar kertas, kenang-kenang. Soalnya agak gaya kayak kape-kape gede gitu. Oh iya, benar-benar. Biar kelihatan gaya aja. Kang Rian Bungsu. Betul. Waktu itu ya sejarahnya begitu. Justru saya ngejar-ngejar beliau dulu karena fansnya. Sekarang alhamdulillah bisa berkolaborasi. Alhamdulillah di proyek ini, mudah-mudahan lancar lah. Mudah-mudahan lancar juga, semakin kreatif gitu ya. Amin. Aku juga pernah bilang ya sama Teh Ratih gitu, orang tepat ketemu sama orang tepat intinya ya. Berjodoh. Jadi berjodoh gitu ya. Jadi berkah luar biasa. Untuk Garasi Film sendiri nih, kedepannya Bujang Kampung ini mau dibawa kemana nih Teh Ratih? Kemarin malam minggu kemarin ya, kebetulan alhamdulillah kita sudah bertemu dengan perwakilan dari, nggak apa-apa disebutkan ya? Boleh silakan. Dari pihak manajemen MNC TV sama GTV juga. Mungkin kalau qadarullah kita berjodoh di sana, salah satu film penguasa film Indonesia. Kalau nggak di MNC mungkin di GTV ya. Mudah-mudahan kita tayang di sana secepatnya. Katanya sih mudah-mudahan ini bisa menjadi pengganti dari film atau sinetron Preman Pensiun karena basicnya tuh nggak terlalu jauh berbeda gitu Teh Dewi. Luar biasa ya Teh Ratih ya. Ada pembicaraan khusus dulu nggak nih Teh Ratih bersama Kang Rian Bungsu untuk film Bujang Kampung ini? Berapa lama? Kalau berapa lama nggak tahu ya. Mungkin mudah-mudahan tidak terbatas. Cuman ada pesan dari suami, dari yayasan dan saya pribadi. Kalau di dunia perfilman bukan jahat sih namanya, mungkin kualitasnya sangat pada luar biasa ya. Jadi persaingan kita harus kuat. gitu Teh. Harus kuat, kompak, abaikan yang tidak perlu, begitu aja sih. Siap. Dan Teh Ratih juga jalan terus gitu ya. Nah, Kang Rian Bungsu ada yang mau disampaikan juga nih nggak ke para pendengar? Mungkin ada yang misalkan pengen gabung bersama Garasi Film atau gimana, masih boleh Teh Ratih? Sangat itu boleh. Ranahnya siapa? Silahkan ya? nih. Kang Bara. Monggo Kang Bara. Silahkan. Iya, buat teman-teman mungkin yang lagi denger, pastilah didengar ya, masa ya enggak. Iya benar didengerin. Untuk di Garasi Film kita ada open registrasi untuk acting class. Nah, kebetulan nanti
untuk price list harganya, mending datang aja sendiri biar langsung. Oh gitu, Iya. ada kelas acting juga. Ada kelas acting juga. Oke. Jadi nanti kedepannya tuh ada filmmaker juga yang langsung di mentorin sama Kang Rian yang pro Bungsu. player langsung gitu. Oke. Ya, seperti itu. Jadi nanti ada kelas acting tapi Ya. masih di dalam naungan Garasi Film Betul. tentunya ya. Betul. Oke. Ada rencana untuk syuting film selanjutnya nggak? Apa mau bener-bener dulu film Bujang Kampung ini dirampungin gitu nih Kang Rian Bungsu dulu Iya. nih ya Teh Ratih ya? Kalau saya sih sudah terbiasa dengan film pertama belum selesai, saya sudah bikin ide baru. Oh gitu. Biasanya seperti itu. Bagaimanapun keputusannya, kalau saya pribadi akan terus membuat film. Seperti itu. Oke. Jadi ketika penyair akan hidup dengan puisinya, maka filmmaker akan hidup dengan filmnya. Filmnya. Oke. Iya, gitu. Luar biasa. Ngomong-ngomong ini film karya Kang Rian Bungsu film keberapa nih kalau aku penasaran Bujang Kampung nih. Kalau bentuknya series, ini baru yang pertama. Weh. Tapi kalau dari keseluruhan film ya seentus meren. Oh, luar biasa ya Kang Bara ya. Ada puluhan dah ke berapa puluh gitu. Ya. Luar biasa. Tetaplah berkarya untuk perfilman Kota Tasikmalaya. Teh Ratih juga thank you ya Teh Ratih ya. Udah menjadi wadah nih Garasi Film. Ada yang mau disampaikan nggak buat Teh Ratih bersama suami untuk semua tim dari film Bujang Kampung ini? Tadi mungkin sudah cukup ya. Kalau kita mau eksis di dunia perfilman tuh harus kuat, itu aja. Tuh, harus kuat ya. Oke. Iya betul. Betul. Harus kuat itu aja. Harus kuat ya. Kompak, wajib. Wajib. Oke, siap. Say thank you Teh Ratih. Sama-sama. Pamit ya, Teh Dewi pamit Tapi duluan aku ya. ada satu pertanyaan Iya, lagi nih. boleh, Ini apa? mengganjal di dalam hati. Aduh. Sieun, aduh. Ngomong-ngomong untuk proses syutingnya, Teh Ratih suka ikut serta nggak? Enggak kebetulan. Iya. Berarti nggak tahu apa-apa. Pokoknya mah diserahkan kepada Kang Rian Bungsu. Yakin mereka itu jauh lebih paham dari saya Wih, pribadi. Makanya oke. insya Allah mempercayakan 1000% malah bukan 100%. Nanti tahu matangnya aja. Say thank you Teh Ratih. Bangga sama-sama, pamit duluan ya untuk semua ya. Iya, sukses Teh Ratih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Teh Ratih bersama suami beserta Garasi Filmnya ya. Kembali lagi ke Kang Rian Bungsu. Siap. Karena waktu kita 5 menit lagi nih Kang Bara. Iya. Kang Icun gimana dong? Kita nggak kerasa ya Kang Icun ya? Iya, ini masih betan. Asiknya ngobrol sama Teh Asik ini. Gimana Itulah dong? rasa yang paling Kalau mendalam aku mau masuk ke film, aku cocoknya jadi apa nih? Teteh ini kalau nggak jadi scriptwriter, jadi aktor. Oke. Iya. Aku mau dong sedikit disuruh acting sama Kang Boleh. Rian Bungsu. Acting apa nih? Acting. Jadi mamanya Imong. Oh, jadi Imong apa mamanya Imong? Mamanya Imong kan. Mamanya Imongnya boleh deh. Mamanya Imong ya. Oke. Gimana Silakan. nih? Terlewat gitu keren ya. Gimana Jadi, nih? Imongnya main terus gitu. Iya, mamanya Imong ini sebetulnya Emang muka mamaku tidak bisa disembunyikan. kalau Jakarta sangat banyak diperlukan loh. Iya, bener ya. Aktif Aku marahin macam Imong gitu. aja ya. Oke. Heeh. Oke, siap ya? Oke. Standby semuanya? Aduh, harus diabadikan nih. Iya. Silent please. Nah, oke, standby. Kamera rolling and action. Imong, kamu tuh kemana aja? Dari tadi ya aku cari-cari. Itu bapak kamu tuh cari kamu ke sawah. Kamu udah main kemana aja Imong? Apa sih mah? Udah deh, sini sama Mama Dandini dulu. Aduh, itu teh meni lumpur itu. Meni lumpur itu di muka kamu. Iya, sekarang pulang ya, Mama jangan Udah main bawa di ya. mana Imong? Mama kan malu punya anak kamu itu masa. Abis Aduh, cari, iya ya. masa belas on kamu pakai lumpur gitu? Aduh. Bukan lumpur ini, bukan. Ini Apa tuh dong itu? Tadi abis dibersihin itu sama Yayang. Oh. Mama jangan boel ya. Aku sekarang pulang kok. Ih, kamu jelek banget, Mama nggak suka. Gimana Aku dong? jelek gini juga. Hasil buatan siapa? Cut. Oke, bungkus. Wah, keren. Aduh, Cacat teh. aku kok jadi
mikirnya Imong pakai blush on lumpur. Ya karena Imong di Bujang Kampung sangat komikal si karakternya gitu. Berarti cocok ya sama mamanya yang sama-sama. Iya, dia orang kaya raya tuh, tapi stylenya keliru. Oh. Pakaiannya biru, kerudungnya pink gitu. Oke deh. Iya. Saya thank you buat semuanya ya. Sama-sama Teteh. Kang Rian Bungsu terima kasih, tetaplah berkarya. Tim juga terima kasih, Neng Cindy, Neng Nanda, Kang Icun, Kang Bara, saya thank you ya. Sama-sama. Jangan lupa kuat mental dan tetaplah berkarya. Tepuk tangan sekali lagi. Asik. Kita pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.